Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh pemirsa, para hadirin, yang mana kami berterima kasih karena telah menyempatkan untuk kelompok kami, untuk memperkenankan kami mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil penelitian dan studi kasus kami yang berjudul Analisis Kemiskinan Kabupaten atau Kota di Indonesia menggunakan Arsitektur Data Warehouse dan Algoritma C45. Sebelumnya saya jelaskan sedikit penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa kemiskinan di Indonesia bukan sekedar masalah ekonomi semata, melainkan fenomena multidimensi yang melibatkan aspek pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berbasis data, data-driven solution, dengan mengintegrasikan business intelligence dan data mining untuk memetakan serta memprediksi pola kemiskinan tersebut. Sebelum kita masuk ke bahasan yang paling dalam, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami, yang mana tim kami menyusun yang telah bekerja sama dalam menyusun penelitian ini. Sebelumnya memperkenalkan nama saya Rifki Ahyar dengan NIM 1925924. Selanjutnya ada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Denny Irawan dengan NIM 1925922 dari kelas yang sama yaitu kelas 19 7AI 07. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan nama saya Wahidri Cahyono dengan NIM 192592261 dari kelas 19 7AI 07. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan nama saya Surya Putra Budiarto dengan NIM 192592260 dengan kelas 19 7AI 07. Selanjutnya di sini kita akan membahas latar belakang kemiskinan di Indonesia. Pada slide ini dapat kita lihat secara seksama bahwasanya kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang bersifat multidimensi, yang mana artinya faktor yang mempengaruhi bukan hanya soal pendapatan, akan tetapi juga pendidikan, kesehatan, kondisi wilayah, serta struktur ekonomi lokal itu sendiri. Dan di Indonesia itu memiliki 514 kabupaten atau kota, yang mana masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dalam kondisi inilah menyebabkan pola kemiskinan antar wilayah tersebut tidak seragam dan memerlukan pendekatan analisis data yang komprehensif. Itulah kenapa alasan pendekatan data warehouse ini dan OLAP menjadi relevan karena memberi struktur data yang rapi sehingga analisis kemiskinan ini dapat dilakukan berbagai sudut pandang. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya Denny untuk menjelaskan konteks penelitian lebih lanjut. Baik, terima kasih. Nah, pada slide ini akan kami jelaskan untuk permasalahan penelitian yang kami angkat sebelumnya tentang kemiskinan di Indonesia yang umumnya rata-rata itu hanya fokus pada label model prediksi saja tanpa fondasi data warehouse yang kuat. Nah, padahal data kemiskinan yang memiliki banyak indikator ini saling berhubungan. Tanpa integrasi data historis dalam suatu repository yang terstruktur, maka akan hasil analisnya cenderung sempit dan tidak akan optimal. Nah, masalah yang ingin kami jawab melalui penelitian ini adalah bagaimana sih cara menggabungkan pendekatan analisis deskriptif melalui OLAP dengan analisis prediktif
melalui algoritma C45 juga dalam satu arsitektur DWBI yang kokoh dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan kebijakan kemiskinan di Indonesia ini ya. Untuk profil penelitiannya, di sini kami menganalisis menggunakan kerangka DWBI seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu data warehouse dan OLAP dan data mining. Untuk alur penelitiannya dimulai dari proses ETL, yang mana ketika sudah menganalisis, kita akan menyimpan data tersebut dalam data warehouse. Kemudian kita eksplorasi secara multidimensi melalui OLAP Code, dan akhirnya dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma C45 ini. Nah, dataset yang berasal dari Kaggle ini kami beroleh dari Kaggle, yang mana ini dataset dari BPS yang berisi 514 record kabupaten atau kota dengan variabel sosial ekonomi yang cukup terstruktur. Nah, selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Wahyu untuk menjelaskan rumusan masalah yang kami peroleh. Baik, terima kasih Mas Deni. Nah, pada slide ini tim kami mendapat 5 pertanyaan penelitian yang menjadi fondasi analisis kami. Untuk yang pertama, yaitu bagaimana merancang data warehouse untuk menyimpan indikator kemiskinan multidimensi. Yang kedua itu bagaimana proses ETL dijalankan agar data bersih dan siap ditransformasikan. Yang ketiga, bagaimana OLAP dapat digunakan untuk mengeksplorasi pola kemiskinan berdasarkan wilayah, ekonomi, pendidikan, dan indikator lainnya. Lalu, bagaimana performa algoritma C4.5 dalam memprediksi status kemiskinan di Indonesia. Dan terakhir, bagaimana integrasi DWBI dapat menghasilkan insight kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah. Nah, slide berikutnya akan menjelaskan tujuan penelitian. Di sini ada 5 poin. Ada 5 tujuan utama. Yang pertama yaitu mendesain data warehouse dengan star schema yang optimal. Kedua, menerapkan proses ETL dengan standar pembersihan data yang benar. Ketiga, menggunakan OLAP untuk mengeksplorasi multidimensi. Dan yang keempat, mengintegrasikan algoritma G4.5 untuk klasifikasi wilayah. Dan kelima, menghasilkan insight strategis yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Next, presentasi akan saya serahkan kepada Mas Surya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Pada slide ini dijelaskan bahwa dataset mencakup 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Data tersebut berisi variabel sosial dan ekonomi utama yang mempresentasikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Data ini telah melalui proses seleksi dan pembersihan untuk memastikan validitasnya. Selain itu, data juga sudah memiliki label yang memisahkan kategori miskin dan tidak miskin berdasarkan nilai P0. Berikut ini adalah data tersebut. Dari Aceh, Papua, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Next. Kemudian indikator utama kemiskinan. Indikator utama yang digunakan pada penelitian meliputi 1. Pengeluaran per kapita sebagai indikator daya beli. Yang kedua ada PDRB per kapita sebagai representasi produktivitas daerah. Ketiga, rata-rata lama sekolah sebagai proksi kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah umur harapan hidup sebagai indikator kesehatan. Keempat indikator ini dipilih karena dianggap paling konsisten dan menggambarkan struktur kemiskinan tingkat daerah. Selanjutnya saya kembalikan ke Denny untuk menjelaskan arsitektur sistem. Oke, terima kasih untuk Mas Surya. Next. Nah, pada slide ini bisa teman-teman lihat ya bahwa dataset kami bersifat imbalance, yang mana kelas dengan label miskin yang kami labelin sendiri itu hanya berjumlah sekitar 62 wilayah, sedangkan kelas berlabel tidak miskin itu berjumlah 452, itu variabel P0-nya lebih besar atau sama dengan 20%. Nah, imbalance seperti ini sangat mempengaruhi performa model, terutama di bagian
sensitivitas terhadap kelas minoritas. Nah, ketidakseimbangan ini penting untuk kita pahami teman-teman sejak awal karena kita sudah berpengaruh pada strategi evaluasi model. Oke, next akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Oke, baik. Slide ini menunjukkan alur lengkap sistem DWPI yang telah kami buat, mulai dari data source berupa CSV, kemudian dilakukan proses ETL, lalu dimasukkan ke data warehouse. Nah, dari situ dibangun OLAP cube yang kemungkinan analisis slice and dice, manual. Dan tahap terakhir adalah data mining menggunakan algoritma C4.5. Arsitektur seperti ini umum digunakan dalam perusahaan dan lembaga pemerintah dalam melakukan analisis data berskala besar. Saya lemparkan lagi ke Mas Denny. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain star schema yang telah kita buat berdasarkan apa yang kita analisis dan apa yang kita rancang di algoritma menggunakan C4.5. Nah, di star schema yang kami gunakan pada penelitian ini memiliki satu tabel fakta dan 4 tabel dimensi, yang mana tabel meliputi wilayah, kemudian ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Nah, struktur ini sangat memberikan performa query yang lebih cepat serta fleksibilitas dalam menganalisis multidimensi kemiskinan di berbagai faktor atau sektor yang telah kami jelaskan tadi. Nah, bentuknya sederhana namun sangat efektif dalam mengorganisir data kemiskinan yang ada, yang sedang kita olah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahyu untuk proses ETL-nya. Oke, proses ETL atau extract, transform, dan load. Nah, ETL itu dimulai dengan ekstrak data mentah dari CSV, lalu pada tahap transform dilakukan imputasi, labeling, pembuatan variabel yang berpotensi menimbulkan target leakage, serta encoding untuk variabel kategorikal. Lalu tahap load memasukkan data ke data warehouse yang telah didesain. ETL adalah fondasi karena kesalahan pada tahap ini akan berpengaruh ke seluruh hasil analisis. Selanjutnya akan dijelaskan ke Mas Surya terkait proses operasi OLAP. Terima kasih Mas Wahyu. Kemudian kerja dalam analisis data hingga dimensi pendidikan. OLAP memberi kemampuan analisis yang tidak bisa diperoleh dari tabel biasa, karena kita bisa melihat pada pola kemiskinan dari berbagai angle secara cepat. Kemudian temuan OLAP, yaitu disparitas wilayah. Hasil eksplorasi menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur. Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan yang tinggi. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Bali, Jawa Barat, Jawa Timur menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan cenderung tidak miskin. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Denny. Mohon maaf, Mas Wahyu. Oke, pada slide temuan OLAP dan ekonomi dan pendidikan. Di slide ini menampilkan kolerasi antara variabel ekonomi, pendidikan, dan tingkat kemiskinan. Nah, wilayah dengan pengeluaran rendah dan kualitas pendidikan yang terbatas cenderung memiliki angka kemiskinan lebih tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan sebagai strategi utama persentase kemiskinan. Next, Mas Surya. Penggunaan algoritma C4.5. Nah, C4.5 adalah algoritma pohon keputusan yang dipilih karena mampu menangani variabel numerik dan kategorikal, memiliki mekanisme pruning, dan menggunakan gain ratio sebagai metode pemilihan atribut terbaik. Algoritma ini cocok digunakan untuk dataset dengan kompleksitas sedang seperti penelitian yang saat ini kita lakukan. Selanjutnya, decision tree yang akan dijelaskan oleh Mas Denny. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi, untuk algoritma C4.5 tadi menghasilkan sebuah struktur pohon keputusan yang mungkin
menambah untuk kekuatan model kita. Ya, pada slide ini ditampilkan ya untuk keputusannya seperti itu atau decision tree-nya. Ya, kami jelaskan secara garis besar saja. Untuk cabang utama yang dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita, diikuti oleh lama sekolah dan indikator kesehatan. Nah, dari struktur ini bisa kita lihat dan bisa kita tarik benang merahnya. Dari decision tree ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan status kemiskinan suatu wilayah, kabupaten atau kota di Indonesia. Selanjutnya untuk evaluasi performa model akan dijelaskan oleh Mas Surya. Evaluasi performa model. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi 90% dengan nilai cross validation 92,4%. Namun, recall untuk kelas miskin masih rendah yaitu 0,50. Artinya, model masih kesulitan mengenali wilayah yang benar-benar miskin. Kondisi ini umum terjadi pada dataset imbalance. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Oke, berikut adalah perbandingan yaitu random forest. Nah, random forest memiliki akurasi setara dengan si 4.5 yaitu sekitar 90%. Tetapi recall untuk kelas miskin jauh lebih rendah hanya 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa si 4.5 lebih sensitif terhadap kelas minoritas dalam konteks penelitian ini. Lalu ada feature importance yang akan dijelaskan Mas Denny. Oke, untuk feature importance, yaitu variabel yang paling berpengaruh dari analisis atribut yang telah kita lakukan sebelumnya pada proses pembangunan algoritma dan penyusunan model. Ada 3 variabel dengan pengaruh terbesar dalam pengeluaran per kapita, lama sekolah, dan umur harapan hidup. Nah, ketiganya saling ada keterkaitan karena di pendidikan dan kesehatan itu cenderung berdampak pada kapasitas ekonomi dan kehidupan di masyarakat, serta untuk PDRB per kapita, umur harapan, dan pengeluarannya juga dominan di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Surya. Baik, terima kasih Mas Denny. Kemudian ada integrasi OLAP dan data mining. Penggabungan hasil OLAP dan rule base dari C45 menghasilkan insight yang lebih kaya. OLAP memberikan pola makro sementara C45 membantu mengidentifikasi karakteristik detail dari daerah miskin. Model integrasi ini cocok digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahyar. Baik, hadirin sekalian, hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada bagian akhir dari penelitian ini, yaitu pada tahap kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian proses penelitian, mulai dari ekstraksi data, transformasi, hingga analisis yang sangat mendalam ini, telah kami lakukan dan kami menarik 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama mengenai efektivitas arsitektur DWPI. Pendekatan data warehouse dan business intelligence ini terbukti mampu memberikan fondasi analitis yang sangat kuat, tentunya sangat kuat. Proses ETL ini yang kami jalankan berhasil mengintegrasikan data yang semula terpisah dan mengatasi masalah kualitas data sehingga siap untuk dianalisis secara multidimensi. Untuk yang selanjutnya, yang kedua mengenai pola kemiskinan. Melalui eksplorasi OLAP atau OLAP, kami menemukan bukti empiris bahwa kemiskinan di Indonesia ini memiliki pola spesial yang sangat kuat dengan konsentrasi tinggi berada di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, data mengonfirmasi bahwa pengeluaran per kapita dan rata lama sekolah adalah 2 determinan paling krusial yang menentukan status kesejahteraan pada suatu wilayah.
Untuk yang selanjutnya, yang ketiga mengenai performa model prediksi. Algoritma C45 atau C4.5 ini yang kami terapkan pada penelitian kami menghasilkan model dengan tingkatan akurasi mencapai 90% dan validasi silang sebesar 92,4%. Tentunya angka ini menunjukkan bahwa model yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan karakteristik wilayah miskin dan tidak miskin secara umum. Dan selanjutnya mengenai keterbatasan penelitian, kami menyadari adanya tantangan teknisi berupa ketidakseimbangan data ini atau imbalance dataset. Hal ini menyebabkan nilai recall atau sensitivitas model terhadap kelas miskin masih berada di angka 0,5 yang artinya kemampuan model ini untuk mendeteksi seluruh wilayah miskin masih perlu ditingkatkan agar tidak ada daerah yang tertinggal yang diinput atau yang diinputkan dalam suatu data yang luput dari pendataan. Untuk yang selanjutnya, saran berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, kami mengajukan beberapa saran strategis untuk pengembangan penelitian ini, yang tentunya untuk di masa yang akan mendatang atau masa depan maupun bagi pemangku kebijakan. Untuk yang pertama, penanganan ketidakseimbangan data. Untuk penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menggunakan teknik resampling data atau seperti smooth synthetic finity oversampling technique atau pendekatan cost sensitive learning. Langkah ini sangat krusial untuk meningkatkan sensitivitas model agar lebih tajam dalam mendeteksi wilayah miskin. Untuk selanjutnya ada penambahan dimensi waktu. Pengembangan data warehouse sebaiknya menyertakan dimensi waktu atau time series. Dengan demikian, menggunakan time series tersebut, analisis tidak hanya memotret kondisi atau waktu saja, melainkan dapat memantau tren kenaikan atau penurunan angka kemiskinan dari tahun ke depannya. Yang selanjutnya ada implementasi dashboard kebijakan. Kami menyarankan agar hasil analisis ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan dikembangkan menjadi dashboard business intelligence yang interaktif. Nah, tentunya alat ini akan sangat membantu pemerintahan daerah atau pemerintah wilayah dalam memvisualisasikan data prioritas secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat pada sasaran tersebut. Next, selanjutnya penutup dari kami. Sekian rekan-rekan dan para hadirin sekalian. Sebagai penutup penelitian ini, kami menegaskan bahwa integrasi antara manajemen data modern atau DWBI ini dan kecerdasan buatan atau data mining bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Sinergi keduanya mampu mengubah data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat menjadi landasan bagi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap segala bentuk masukan, kritik, maupun saran yang membantu untuk menyempurnakan karya kami ini ke depannya agar jauh lebih baik dan sempurna. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih banyak, dan atas perhatian dan waktunya yang telah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya luangkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.